Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanuar Pramudia Putra Ramaradiansyah dengan NPM 2310447. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat serta mendemonstrasikan mengenai proyek saya, yaitu pelayanan masyarakat, aplikasi pelayanan masyarakat menggunakan aplikasi NetBeans. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai Japa kelas yang ada pada Japa Package pelayanan masyarakat. Di sini ada 4 Japa kelas, yaitu kelas user, masyarakat, kartu keluarga, dan anggota. Yang pertama itu ada Japa kelas user. Untuk package pelayanan masyarakat sendiri artinya itu Japa kelas user ini berada di dalam Japa Package pelayanan masyarakat. Import Japa Swing J-Option ini berfungsi untuk menampilkan pesan. Import Japa Util Array List ini berfungsi sebagai menyimpan data user. Setelah itu ada variabel global yang bersifat private atau pribadi. Di sini ada variabel global dengan 2 tipe data, yaitu integer dan string. Kemudian ada array list yang digunakan untuk menyimpan data user dalam bentuk list. Setelah itu ada constructor overload yang dimana ini memiliki lebih dari satu konstruktor dengan jumlah atau tipe parameter yang berbeda. Yang pertama di sini ada konstruktor default yang berfungsi untuk menginisialisasi semua array list yang kosong. Selanjutnya ini ada overload konstruktor dimulai dari user ID sampai dengan pic atau gambar. Kemudian di sini ada setter dan getter. Setter sendiri itu yang set ini berfungsi sebagai metode untuk mengisi atau mengubah nilai atribut private, dan get ini atau getter adalah metode untuk mengambil atau membaca nilai atribut secara private atau pribadi. Setelah itu ada juga metode info user. Ini berguna untuk menampilkan data user yang sedang aktif dalam bentuk pop-up nantinya. Setelah itu ada input, metode input ke array list. Ini digunakan untuk menambahkan satu data ke array list sesuai dengan atribut. Kemudian ada metode getter untuk array list. Dari bagian sini, ini berfungsi untuk mengembalikan seluruh isi dari masing-masing array list Japa kelas user. Kemudian ada Japa kelas masyarakat, yang berarti untuk package pelayanan masyarakat ini artinya berada dalam Japa Package pelayanan masyarakat untuk Japa kelas masyarakatnya. Habis itu import Japa Swing J-Option ini berfungsi sebagai untuk menampilkan pesan. Setelah itu ada array list. Di sini berfungsi sebagai menyimpan data. Di sini ada variabel global bersifat private atau pribadi. Nah, di sini ada 2 tipe data juga, integer dan string. Setelah itu ada array list. Ini untuk menyimpan data masyarakat dalam bentuk list. Setelah itu ada konstruktor overload yang sudah dijelaskan sebelumnya ini. Untuk konstruktor defaultnya ini berfungsi untuk menginisialisasi semua array list yang kosong. Kemudian ini ada overload konstruktor dari masyarakat ID sampai dengan nick yang ini. Setelah itu ada setter dan getternya juga. Dari set masyarakat, get masyarakat ID, dan juga ada validasi setiap atribut dilakukan agar tidak boleh kosong atau nilainya tidak boleh 0. Ini sama seperti yang ada pada Japa kelas user juga yang ada di sini.
Jika tipe datanya string, maka jika kita menginput nilainya kosong, maka akan keluar pesan password tidak boleh kosong. Sama juga halnya pada Java kelas masyarakat, ketika kita tidak menginput nama pada tipe data string, maka akan keluar pesan nama tidak boleh kosong. Setelah itu ada metode input masyarakat, metode info masyarakat. Di sini berfungsi untuk menampilkan data masyarakat yang sedang aktif dalam bentuk pop-up. Kemudian ada metode input ke array list-nya, ini digunakan untuk menambahkan satu data ke array list sesuai dengan atribut. Habis itu metode getter untuk array list atau get, ini mengembalikan seluruh isi dari masing-masing array list masyarakat. Kemudian ada Java kelas KK, di sini sama, berada di dalam Java package pelayanan masyarakat. Import Java util array list ini berfungsi untuk menyimpan data, dan JOption_pen ini untuk pesan atau message. Di sini ada variabel globalnya juga, berisi secara pribadi atau private. Ada dua tipe data juga, sama, integer dan string. Di sini ada array listnya juga yang berfungsi untuk menyimpan data kakak atau kartu keluarga dalam bentuk list. Setelah itu ada konstruktor overload, sama juga fungsinya tadi dan penjelasannya. Di sini untuk konstruktor defaultnya sendiri untuk menginisialisasi semua array list kosong. Setelah itu ada overload konstruktor dari kakak ID sampai dengan alasan permohonan. Setelah itu ada setter dan getter, sama pengertiannya. Untuk setter sendiri metode untuk mengisi atau mengubah nilai atribut private atau pribadi, sedangkan getter atau get metode untuk mengambil atau membaca nilai atribut yang bersifat private atau pribadi. Dan ada juga pesan ketika nanti tidak menginput nama, maka ada pesan yang muncul nama tidak boleh kosong. Dan ini semuanya, pesan ini muncul ketika kita tidak menginput tipe data yang bertipe string. Untuk integer tidak ada pesannya. Setelah itu ada metode info kakak. Nah, yang ini berfungsi untuk menampilkan data kakak atau kartu keluarga yang sedang aktif dalam bentuk pop-up. Setelah itu ada input ke array list, digunakan untuk menambahkan satu data ke array list sesuai atribut. Ada juga metode getter untuk array list, ini mengembalikan seluruh isi data dari masing-masing array list kakak. Setelah itu ada Java kelas pengguna, di sini sama juga pengertiannya bahwa Java kelas anggota berada di dalam Java package pelayanan masyarakat. Di sini ada import Java swing JOption untuk menampilkan sebuah pesan. Ada import Java util array list, ini untuk menyimpan data-data. Ada variabel global yang bersifat private atau pribadi. Ada dua tipe data, integer dan string. Ada juga ini array list, digunakan untuk menyimpan data anggota dalam bentuk list. Setelah itu ada konstruktor overload, sama pengertiannya di sini untuk menginisialisasi semua array list kosong untuk yang konstruktor defaultnya. Setelah itu terdapat overload konstruktornya juga dari anggota ID sampai dengan nama. Setelah itu ada getter dan setter. Setter dan getter dari set anggota ID, get anggota ID ini sama juga untuk pengertiannya. Untuk setter atau set sendiri untuk mengisi atau mengubah nilai atau atribut private atau pribadi. Untuk get atau getter ini juga sebuah metode untuk mengambil atau membaca nilai atribut yang bersifat private atau pribadi. Setelah itu ada validasi juga atau sebuah pesan jika tidak menginput
contohnya ini nick, maka nanti keluar pesan nick tidak boleh kosong. Ini berlaku pada tipe data yang string. Jadi nanti ketika tipe data stringnya kosong, maka akan muncul pesan bahwa seperti nick tadi kosong. Setelah itu ada info anggota. Di sini metode info anggota untuk berfungsi untuk menampilkan data anggota yang sedang aktif dalam bentuk pop-up. Kemudian ada input anggota ID ini sebagai contohnya. Ini merupakan metode input ke array list. Nah, jadi masing-masing input ini, anggota ID, kakak ID, nick, dan nama ini digunakan untuk menambah satu data ke array list sesuai atribut. Setelah itu ada metode getter. Sebagai contoh, get anggota ID list. Nah, ini untuk mengembalikan seluruh isi dari masing-masing array list anggota. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan juga untuk Java Frame-nya, yaitu ada Java Frame User. Untuk tampilannya seperti ini, ada label, text field, sama ada combo box, dan ada button proses dan batal. Untuk source code-nya sama. Kalau package frame sendiri berarti berada di dalam Java package frame. Import pelayanan masyarakat user ini berarti mengambil data dari Java class user yang berada di Java package pelayanan masyarakat untuk import Java util array sendiri untuk menyimpan data. Habis itu di sini ada private user, obj user. Di sini objek dari kelas user digunakan untuk menyimpan data yang diinput melalui form nantinya. Habis itu ada konstruktor. Untuk init komponen ini dipanggil untuk membangun antarmuka GUI. Habis itu ada obj user atau objek user sama dengan new user. Di sini membuat instance objek user untuk digunakan nantinya. Habis itu ada this set location relative to null. Ini berfungsi agar nanti tampilannya berada di tengah layar. Habis itu ada set default close operation sendiri di sini agar nanti ketika menutup frame user tidak menutup frame yang lain atau aplikasi utamanya. Habis itu ada button process. Di sini ini untuk mengambil data dari form dan menyimpan data ke atribut user melalui setter seperti set user ID, nama, email, dan sebagainya. Habis itu ada info user. Sebelumnya di sini juga untuk input user ID ini untuk menyimpan array listnya tadi, untuk menyimpan datanya. Untuk info user di sini untuk mencetak atau menampilkan semua data user yang tersimpan dalam bentuk GOption pen. Ada juga di sini ada button batal. Di sini berfungsi untuk mengosongkan semua input pada text field serta mengembalikan combo box ke pilihan awal yang ini, dan mengatur fokus kembali ke field text user ID atau yang paling pertama. Kemudian ada frame masyarakat. Di sini juga sama. Ini tampilannya ada label, text field, serta ada button batal dan proses. Untuk source code-nya di sini sama. Package frame berada di Java package frame. Untuk frame masyarakat, import pelayanan masyarakat ini mengambil data dari Java class masyarakat yang ada pada Java package pelayanan masyarakat untuk import Java util array list sendiri untuk menyimpan data-datanya. Untuk private masyarakat, obj masyarakat sendiri ini digunakan untuk menyimpan data yang diinput melalui form yang ada pada kelas masyarakat. Habis ini init komponen sama juga, pengertian dipanggil untuk membangun antarmuka GUI. Setelah itu ada obj masyarakat sama dengan new masyarakat. Di sini fungsinya untuk membuat instance objek masyarakat untuk digunakan nanti. Habis itu di set location relative to ini null, ini berarti berada di tengah.
serta set default close operation Java swing Windows content ini agar nanti ketika menutup frame masyarakat tidak menutup frame utamanya. Setelah itu ada button proses. Di sini berfungsi untuk mengambil data dan menyimpan atribut masyarakat seperti di sini melalui setter, set nama, set masyarakat ID, set user ID, serta ini untuk menyimpan data array list-nya. Makanya ada input masyarakat ID, serta untuk info masyarakat sendiri di sini untuk mencetak atau menampilkan semua data masyarakat yang tersimpan dalam bentuk option pane. Dan di sini tadi ada integer value of, di sini berarti mengganti tipe data integer menjadi ke tipe data string. Sama juga tadi seperti frame user, ada juga integer value of, di sini berfungsi sebagai mengganti tipe data integer menjadi tipe data string. Habis itu ada frame kakak atau kartu keluarga. Di sini tampilannya seperti ini, ada label, text field, serta button. Untuk pengertiannya juga sama, berada di dalam Java Package Frame. Untuk frame kakak, pelayanan masyarakat kakak ini berfungsi sebagai untuk mengambil data dari Java class kakak yang ada di Java Package pelayanan masyarakat, serta ada import Java util array list. Di sini berfungsi sebagai menyimpan data. Setelah itu ada private kakak, objek kakak atau obj kakak. Di sini berarti objek dari kelas kakak digunakan untuk menyimpan data yang diinput melalui form. Habis itu di sini ada konstruktor init komponen dipanggil untuk membuat antarmuka GUI. Di sini ada obj kakak sama dengan new kakak. Di sini membuat instance objek masyarakat objek kakak untuk digunakan. Habis itu di set location relative to, di sini agar tampilannya nanti ketika run berada di tengah, serta ada set default close operation ini agar ketika menutup frame kakak aplikasi utamanya tidak tertutup. Setelah itu ada button proses. Di sini sama, ketika ada nilai tipe data integer maka dia akan berubah menggunakan value of, di sini menjadi tipe data string. Di sini berfungsi juga untuk menyimpan data dari form untuk menyimpan ke atribut kakak. Di sini ada array listnya juga untuk menyimpan data, serta ada info kakak di sini untuk menampilkan data kakak yang tersimpan dalam bentuk option pane. Setelah itu ada button batal. Di sini berfungsi juga untuk mengosongkan semua input text fieldnya, serta mengatur fokus kembali ke ini field kakaknya ke kakak ID. Tadi juga sama, untuk frame masyarakatnya juga ada button batalnya juga. Nah, di sini untuk berfungsi juga untuk mengosongkan semua isi text fieldnya, serta untuk mengatur fokus ke field text masyarakat ID ini. Setelah itu ada frame anggota. Ini tampilannya, ada label, text field, serta ada button. Source code-nya juga sama. Frame anggota berada di dalam Java Package Frame. Import pelayanan masyarakat anggota berarti mengambil data dari kelas Java class anggota yang berada di dalam Java Package pelayanan masyarakat, serta import Java util array list di sini untuk menyimpan sebuah datanya. Habis itu ada private anggota obj anggota. Di sini objek dari kelas anggota digunakan untuk menyimpan data input melalui form. Habis itu ada konstruktornya juga di sini untuk dipanggil untuk membangun antarmuka GUI. Habis itu ada obj anggota sama dengan new anggota. Di sini membuat instance objek anggota untuk digunakan nantinya.
Habis itu di set location relative to ini agar tampilannya berada di tengah, serta set default close operation di sini untuk agar tampilannya nanti ketika di run, ketika kita close tidak menutup aplikasi utamanya. Setelah itu ada button proses di sini berfungsi sebagai pengambil data dari form dan menyimpannya ke atribut anggota. Seperti di sini contohnya itu melalui setter seperti set anggota ID, set kakak ID, set nick, dan set nama. Ada juga di sini untuk input anggota, input kakak ID dan sebagainya, ini ada untuk array listnya. Serta ada info anggota di sini berfungsi menampilkan semua data anggota yang tersimpan dalam bentuk di option pane. Setelah itu ada button batal di sini sama seperti sebelumnya, berfungsi untuk mengosongkan text field, serta ini request focus ini fokus kembali ke field txt anggota ID. Setelah itu ada frame login. Untuk tampilannya seperti ini, ada label, ini text field, button, serta di sini saya menggunakan gpanel. Untuk sortnya sama package frame, berarti berada di dalam Java package frame. Untuk frame loginnya import Java swing option pane di sini berfungsi juga sebagai pesan, serta import my project per4m menu utama ini berarti mengambil data dari frame menu utama yang ada di sini agar nanti juga bisa terhubung ketika sudah login ke menu utamanya. Habis itu ada konstruktor init komponen, menginisialisasi dan menyusun semua komponen GUI. Habis itu ada di set location relative to nih untuk menempatkan form loginnya agar berada di tengah layar. Habis itu ada button login. Di sini ada validasi untuk username. Ini untuk mengecek apakah field txt user atau bisa disebut input username kosong. Jika kosong nanti akan keluar pesan mohon masukkan username. Di sini juga ada untuk validasi password sama. Jika kosong nanti akan mendapatkan pesan mohon masukkan password. Setelah itu validasi yang benarnya di sini mengecek apakah username mengandung kata pram dan password mengandung huruf 123. Jika iya maka login berhasil. Seterusnya ini menu utama, menu sama dengan new menu utama di sini berfungsi sebagai pembuatan objek baru dari kelas menu utama. Seterusnya itu ada menu set visible true, ini menampilkan frame menu utama dengan set visible true. Habis itu ada dispose, ini berarti menutup frame login agar pengguna tidak bisa kembali ke form login lagi. Habis itu di sini yang terakhir ada validasi gagal ketika persyaratan semuanya tidak dipenuhi, seperti tidak memasukkan username dan password atau memasukkan username dan password yang salah, maka di sini akan ada tulisan username atau password yang Anda masukkan salah berupa pesan dari JOption show message dialog. Habis itu ada Java class main menu. Nah, ini Java package my project per4m di sini berarti berada di dalam Java package my project per4m untuk Java class main menunya. Di sini ada import pelayanan masyarakat, anggota, prime anggota,
KK, masyarakat, prem masyarakat, user, dan prem user sendiri di sini berarti mengambil data dari Java class yang ada di Java package pelayanan masyarakat, yaitu anggota, KK, masyarakat, user, dan mengambil prem dari Java package prem anggota, prem KK, prem masyarakat, dan prem user. Setelah itu untuk di sini sendiri berfungsi sebagai untuk prem user myProm new prem user myProm set visible true ini berfungsi untuk menampilkan prem masing-masing dari prem user, masyarakat, KK, dan anggota. Namun di sini secara manual. Jika ingin menjalankan prem anggota, berarti prem usernya dimatikan melalui komentar, menambahkan garis agar nonaktif. Habis itu ada main class, di sini ada Java prem. Di sini ya begini tampilannya, seperti ini, ada label, button, dan gpanel. Untuk score-nya sendiri seperti ini, berada di untuk prem menu utama sendiri berada di dalam Java package my project pram 4m, serta di sini mengimport atau mengambil data prem yang ada pada Java package prem, yaitu prem user, masyarakat, KK, anggota, serta ada Java swing prem, dan Java swing option pen di sini untuk menampilkan pesan. Seterusnya di sini ada publikas menu utama action Java swing Gprem. Di sini berarti untuk artinya sendiri itu ini merupakan window utama aplikasi, berfungsi sebagai main menu yang akan tampil nanti dengan fitur-fitur yang ada seperti tadi. Tampilannya di sini bisa mengakses user, masyarakat, KK, dan anggota langsung. Setelah itu ada konstruktor. Di sini ada init komponen untuk metode otomatis dari NetBeans untuk menyusun komponen GUI. Setelah itu set extend state ini untuk menyesuaikan ukuran dan tampilan awal GUI. Di sini juga ada fungsi-fungsinya ya. Untuk button user berarti di sini nanti ketika diklik menampilkan prem user. Button masyarakat juga sama, ketika diklik nanti akan menampilkan prem masyarakat. Button KK juga sama, jika diklik nanti akan menampilkan prem dari prem KK, dan button anggota juga sama, jika diklik nanti akan menampilkan prem anggota. Di sini ada button logout juga, ini menampilkan sebuah dialog atau pesan untuk mengonfirmasi apakah Anda yakin akan keluar. Jika user atau pengguna mengklik atau menekannya, maka aplikasi ditutup dengan sistem exit bagian ini. Jadi langsung aja dicoba ini. Untuk di sini saya akan melakukan demonstrasinya langsung. Ini saya menggunakan, ini saya sebutnya otomatis karena bisa langsung menjalankan 4 prem. Ini kita run. Untuk prem loginnya di sini kita masukkan dulu username-nya tadi pram. Untuk passwordnya 123. Kita klik login, maka akan hasil pesan seperti ini, login berhasil. Kita klik OK. Di sini ada tampilan pelayanan masyarakat, button user, masyarakat, KK, anggota, dan logout. Di sini tidak bisa karena kita sesuaikan tadi agar
tampilannya seperti ini saja, tidak bisa di maximize atau diperbesar, tetap seperti ini. Jika kita klik button user, di sini, maka akan tampil frame user tadi. Kita masukkan dulu contohnya. Di sini ada combo box untuk memilih level sebagai admin atau masyarakat, atau di sini juga ada status aktif atau tidaknya. Di sini ada untuk memasukkan gambar. Sebenarnya kita klik proses, maka akan tampil message box seperti ini untuk menampilkan data yang telah kita input tadi. Kita klik OK. Jika kita ingin mengubah lagi, kita tinggal klik batal. Sama seperti masyarakat juga seperti itu. Di sini kita masukkan secara sembarang aja. Jika kita klik proses, maka akan tampil semua pesan yang ada di semua data yang kita input. Kita klik OK, dan jika kita ingin mengganti, tinggal klik batal. Frame kakak juga sama di sini, kita masukkan sembarang aja. Kita klik proses. Kalau sudah, maka akan menampilkan semua data yang sudah kita input tadi, dan jika ingin mengganti semuanya, kita klik batal dan langsung mengarah ke kakak ID. Setelah itu ada anggota juga sama. Ketika kita klik proses, maka akan tampil isi datanya. Jika kita ingin mengganti semua, tinggal klik batal. Jadi ini untuk badannya sendiri terhubung ke semua frame yang ada di sini, yaitu frame anggota, kakak, masyarakat, dan user. Jika ingin keluar, kita klik logout, maka akan tampil peringatan terlebih dahulu, Anda yakin akan keluar. Jika kita klik yes, maka akan keluar dari aplikasinya. Bisa juga menggunakan cara manual. Kita ubah di sini di properties, untuk kita pilih yang run. Habis itu kita ganti ini untuk main classnya menjadi my project pram 4m titik main menu, seperti ini. Maka ketika kita run, nah, kita gunakan yang frame main menunya. Jadi ini manual. Kita buka lagi untuk main menunya. Karena kita di sini ingin menampilkan frame user, bisa kita klik di sini. Maka akan tampil tampilan frame usernya. Ketika kita ingin menjalankan frame lain, di sini harus kita matikan dulu melalui komentar. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan frame anggota.
kita aktifkan, kita matikan komentarnya, kita Ctrl S, kita coba run, maka frame anggota yang akan tampil seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai penjelasan secara singkat dan demonstrasi mengenai aplikasi pelayanan masyarakat yang saya buat menggunakan aplikasi NetBeans. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.